Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengajar Nusantara. Di materi kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Apa sih arti Syu'abul Iman? Secara bahasa, Syu'abul Iman artinya cabang-cabang iman. Secara istilah, Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Dalil tentang Syu'abul Iman. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anil tariqil wal haya usu'batum minal iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun manfaat mempelajari Syu'abul Iman adalah yang pertama, manfaat yang berkaitan dengan Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani Nabi dan Rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat yang berkaitan dengan diri sendiri, di antaranya berhati-hati dalam berkata-kata, menjaga farji, makan dan minum yang halal, menjaga diri dari harta yang haram, tidak menggunakan pakaian, hiasan, dan wadah yang dilarang, dan terakhir menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Dan yang ketiga, nilai yang berkaitan dengan manusia, di antaranya selalu bersikap baik, tidak menyakiti orang lain, patuh pada pemerintah, berbuat adil, saling tolong menolong dalam kebaikan, taat dan patuh kepada orang tua, menjalin silaturahim, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbuat baik kepada tetangga dan tamu. Cara membiasakan sikap disiplin adalah yang pertama, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri. Kedua, memulai dari hal-hal yang kecil. 3. Menguatkan niat untuk disiplin dalam beraktivitas. 4. Menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. 5. Fokus pada target dan tujuan. Cara membiasakan sikap jujur. Yang pertama,
menjadikan nilai-nilai jujur sebagai prinsip hidup. Kedua, bertekad menghindari kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. 3. Menunaikan tugas dengan integritas tinggi. 4. Berkomitmen untuk selalu jujur dalam berinteraksi dengan sesama. 5. Mencari cara untuk selalu jujur dan menjadi teladan dalam kejujuran dan memohon perlindungan Allah. Cara membiasakan sikap bertanggung jawab. Yang pertama, ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Kedua, segera menyelesaikan tugas dan tidak menunda-nunda. 3. Menjadikan konsisten sebagai prinsip hidup. Contoh gambar sikap disiplin. Yang pertama, disiplin menjaga kebersihan. Kedua, disiplin menjaga keluarga. 3. Disiplin menjadi siswa dan guru. Contoh gambar sikap bertanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kedua, bertanggung jawab sebagai masyarakat. Ketiga, bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Yang keempat, bertanggung jawab sebagai warga sekolah. Selanjutnya adalah contoh gambar sikap jujur. Yang pertama, jujur terhadap milik orang lain. Yang kedua, jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga, jujur menjadi siswa. Keempat, jujur menjadi seorang pedagang. Demikian kawan-kawan keterangan materi tentang Syu'abul Iman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.